Di kota Hannover, Jerman, teror mengerikan meletus dari seorang pria yang tampaknya biasa, Fritz Haarmann. Namun, di balik penampilannya yang tenang dan kehidupan sehari-harinya, Haarmann menyembunyikan kebrutalan yang tak terbayangkan. Dengan menggunakan tipu daya dan kekejaman ekstrim, ia menjadikan kota ini sebagai medan pembunuhan. Apa yang membuat Haarmann berubah menjadi salah satu pembunuh berantai paling kejam dalam sejarah? Sebelum lanjut kita membahas kasus yang satu ini, jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata yang mengerikan untuk episode kali ini. Friedrich Heinrich Karl Fritz Haarmann lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1879 di Hannover, Jerman. Dia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarga Haarmann. Ayahnya, Johanna Friedrich Haarmann, bekerja sebagai pelayan kasar yang sering memperlakukan keluarganya dengan kekerasan. Ibunya, Johanne Wilhelmine Haarmann, adalah seorang wanita rumah tangga yang pendiam, namun sangat menyayangi Fritz. Sayangnya, kasih sayang sang ibu tidak mampu menyeimbangkan kerasnya perlakuan sang ayah, yang menyebabkan Fritz tumbuh menjadi anak yang rapuh dan mudah tersinggung. Sejak kecil, Fritz sudah menunjukkan perilaku yang menyimpang. Dia lebih suka bermain boneka dan menjauh dari aktivitas fisik bersama anak laki-laki lainnya. Perilaku ini membuatnya sering diejek oleh teman-temannya, yang menyebabkan Fritz semakin menutup diri. Ketika mencapai usia remaja, gejala gangguan kejiwaan mulai muncul. Dia sering melamun dan berbicara sendiri, membuat orang tuanya khawatir akan masa depannya. Mereka memutuskan untuk mengirim Fritz ke sekolah militer di Breisach pada tahun 1895, tetapi disiplin militer yang ketat tidak dapat memperbaiki keadaan Fritz. Sebaliknya, perilakunya semakin tidak stabil, dan dia mulai menunjukkan kecenderungan homoseksual yang dianggap tabu pada masa itu. Setelah dikeluarkan dari sekolah militer pada tahun 1897, Fritz kembali ke Hannover dan menjalani kehidupan yang semakin kacau. Dia mulai terlibat dalam kejahatan kecil-kecilan, seperti pencurian dan penipuan. Meskipun sering ditangkap dan dipenjara, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Kehidupan kriminalnya semakin parah dan pada akhirnya, Fritz berkembang menjadi sosok yang sangat berbahaya. Pada awal abad ke-20, Haarmann bekerja sebagai informan polisi, pekerjaan yang memberinya akses ke dunia bawah tanah Hannover. Dia menggunakan posisi ini untuk mendekati para remaja laki-laki yang rentan. Dengan memanfaatkan rasa kepercayaannya, Haarmann mulai merencanakan kejahatan yang tak terbayangkan. Selama bertahun-tahun, dia merekrut dan memangsa remaja-remaja yang sering berkeliaran di stasiun kereta api Hannover. Korban-korbannya adalah remaja laki-laki yang lari dari rumah atau yatim piatu yang tidak memiliki siapapun untuk peduli pada mereka. Antara tahun 1918 dan 1924, Fritz Haarmann diketahui telah membunuh setidaknya 24 remaja laki-laki dan pria muda. Namun, banyak yang percaya bahwa jumlah sebenarnya bisa lebih dari itu. Beberapa korban yang dikenal termasuk Fritz Eisele, seorang remaja berusia 17 tahun yang meninggalkan desa asalnya untuk mencari peluang di kota besar. Pada Oktober tahun 1918, Eisele menghilang setelah mengunjungi rumah Haarmann. Keluarganya melaporkan hilangnya Eisele, tetapi tanpa petunjuk yang jelas, kasus ini tetap menjadi misteri. Wilhelm Smith, seorang remaja berusia 19 tahun, yang datang ke Hannover dengan harapan menemukan pekerjaan, menghilang pada November tahun 1918 setelah berkunjung ke apartemen Haarmann. Tubuh Smith ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Haarmann memutilasi dan mengolah tubuh korban untuk dijual ke pasar gelap. Friedel Rothe, seorang remaja berusia 17 tahun yang hilang pada tanggal 27 September tahun 1923. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tanda-tanda gigitan di tenggorokannya.
Heinrich Strauss, seorang anak laki-laki berusia 19 tahun yang menjadi korban pada bulan Februari tahun 1924. Harman mengaku menggigit tenggorokannya hingga darah mengalir deras, dan tubuhnya dimutilasi secara sadis. Karl Piel, seorang remaja laki-laki berusia 20 tahun yang datang ke Hanover untuk mencari pekerjaan dan menghilang pada Januari tahun 1919. Tubuhnya ditemukan di Sungai Lein setelah dilaporkan hilang. Piel, seperti korban lainnya, diolah menjadi daging oleh Harman. Harman mengaku membunuh korban dengan cara menggigit lehernya hingga tewas. Hermann Wolf, berusia 18 tahun, korban ini dikenal sebagai salah satu pembunuhan paling brutal yang dilakukan oleh Harman. Setelah dibawa ke apartemennya, Harman mencekik Wolf dan kemudian menggigit tenggorokannya dengan kekuatan penuh. Setelah korban tewas, Harman memutilasi tubuhnya dan membuang bagian-bagian yang tidak diinginkan ke Sungai Lein. Harman selalu membunuh korbannya dengan cara yang sama, dia akan mengundang mereka ke apartemennya dengan janji tempat tinggal sementara atau makanan. Setelah mereka merasa nyaman, dia akan melancarkan serangannya, biasanya dengan gigitan di tenggorokan yang cukup kuat untuk memutus arteri besar, membuat korban tewas karena kehilangan darah dalam hitungan menit. Gigitan ini menjadi ciri khas Harman, dan metode ini membuatnya dijuluki sebagai vampir dari Hanover. Penjualan daging manusia, yang paling mengerikan adalah bagaimana Harman memanfaatkan mayat korbannya. Setelah membunuh dan memutilasi tubuh korbannya, dia tidak hanya membuang sisa-sisa tubuh mereka ke Sungai Lein. Sebagian daging dari tubuh korban-korbannya dia olah dan jual di pasar gelap Hanover sebagai daging babi atau sapi. Bahkan ada spekulasi bahwa beberapa daging ini dijual kepada tetangganya dan beberapa rumah makan di daerah tersebut. Bisnis mengerikan ini memberikan keuntungan finansial bagi Harman, yang digunakan untuk melanjutkan gaya hidup kriminalnya. Pengungkapan ini membuat masyarakat Hanover ngeri, menyadari kemungkinan bahwa mereka mungkin telah memakan daging manusia tanpa menyadarinya. Ini adalah salah satu aspek paling menjijikkan dari kasus Harman, yang memperkuat citranya sebagai salah satu pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah Jerman. Pada bulan Juni tahun 1924, Fritz Harman akhirnya ditangkap setelah serangkaian investigasi yang panjang dan intensif oleh pihak berwenang. Setelah ditemukannya sejumlah barang bukti yang kuat, dia diadili pada bulan Desember tahun 1924 dengan tuduhan membunuh 24 remaja laki-laki. Di pengadilan, dia dengan dingin mengaku bersalah dan dengan detail menjelaskan bagaimana dia membunuh korban-korbannya. Penonton di pengadilan merasa ngeri dengan pengakuan Harman yang begitu kejam tanpa menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan. Harman dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan guillotine pada tanggal 15 April tahun 1925 di Hanover. Hingga akhir hidupnya, dia tidak pernah menunjukkan penyesalan atas kejahatan mengerikan yang telah dia lakukan. Kejahatan Fritz Harman meninggalkan luka mendalam dalam sejarah kriminal Jerman. Dijuluki The Butcher of Hanover dan Vampir dari Hanover, kasusnya menjadi salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah. Bahkan setelah kematiannya, nama Harman terus menjadi simbol kengerian, dan kejahatannya sering menjadi inspirasi dalam berbagai karya fiksi dan film. Harman adalah contoh mengerikan dari bagaimana trauma masa kecil, lingkungan yang keras, dan gangguan psikologis yang tidak diatasi bisa menciptakan sosok monster yang kejam. Hingga hari ini, kisahnya tetap menjadi peringatan akan kegelapan yang bisa tersembunyi di balik wajah yang tampak ramah. Apa yang menurut Anda memotivasi Fritz Harman untuk melakukan kejahatan-kejahatan brutal ini? Bagaimana latar belakang keluarganya mempengaruhi perilakunya? Bagikan pendapat dan teori Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah mengikuti kisah Fritz Harman bersama kami. Kami berharap cerita ini memberikan wawasan mendalam tentang salah satu kasus kejahatan paling brutal dalam sejarah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru kami.